Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Sungai diibaratkan sebagai urat nadi oleh manusia dan tidak boleh dibiarkan tersumbat. Dan banjir yang terjadi di Banjarmasin beberapa waktu lalu karena urat nadi sungai tersebut banyak tersumbat. Di samping itu pemirsa, warga Kuripan khususnya di RT 15 berharap pemerintah segera mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, baik pengurukan maupun penertiban rumah warga yang banyak membangun menjorok ke sungai. Gerakan LSM Mampus yang ingin mengembalikan fungsi sungai di kota Banjarmasin agar tak ada lagi musibah banjir ternyata mendapat sambutan positif dari Dr. H. Sukarni, tokoh agama di Kalsel yang juga wakil rektor UIN Antasari Banjarmasin. Dalam perbincangan di ruang kerjanya begitu jelas dan panjang lebar dijabarkan, salah satu yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam ilmu fikih Al-Quran menyebutkan terkait dengan fikih sungai adalah wadah penampungan air dan wadah untuk mengalirkan air ketika permukaan air berbeda. Sungai diibaratkan sebagai urat nadi manusia dan tidak boleh dibiarkan tersumbat. Dan banjir yang terjadi di Banjarmasin beberapa waktu lalu karena urat nadi sungai tersebut banyak tersumbat. Karena itu dalam kitab fikih yang disebut Harimun Nahar menyebut sempadan sungai harus dijaga, bahkan tidak boleh mendirikan bangunan apapun kecuali bangunan yang terkait dengan revitalisasi sungai, termasuk tempat ibadah. Dan setiap bangunan yang berada di atas sungai, bahkan di sempadan sungai tersebut, harus dibongkar. Sukarni menyebut sangatlah tepat kebijakan wali kota dan perjuangan LSM Mampus tersebut, karena sesuatu yang sangat direkomendasikan oleh agama dalam konsep kitab fikih sungai. Terkait dengan sungai misalnya, kalau kita bicara tentang fikih sungai, pertama dulu sungai tadi sebagai wadah penampungan air dan wadah mengalirkan air ketika permukaan air ini berbeda. Dan Tuhan menciptakan misalnya laut. Laut ini kan tempat air melimpah dari daratan kan ke laut. Dibikin oleh Allah, laut itu ada pasang, ada surut kan dengan gravitasi ya. Nah, ketika dia pasang, air naik melalui sungai. Jadi ini seperti urat nadi tubuh manusia. Begitu laut itu surut, air yang di sungai tadi kan turun ke laut. Nah, jadi artinya urat nadi ini tidak boleh tersumbat. Nah, termasuk banjir Januari di Banjarmasin, itu kan kita melihat bahwa urat nadinya ini semuanya tersumbat. Nah, oleh karena itu, maka dalam fikih sungai itu jangan pun sungainya Pak, sempadan sungai aja tidak boleh didirikan bangunan. Sempadannya ini, bibirnya itu dalam fikih namanya harimun nahar. Harim. Jadi ha ra ya mim, harim. Harimun nahar. Harim itu dari kata hormat. Artinya sepadan sungai yang harus kita jaga. Sepadan sungai yang harus kita hormati, kita jaga. Nah, tidak boleh dalam fikih dikatakan membangun apapun di sepadan sungai kecuali bangunan yang terkait dengan revitalisasi sungai. Nah, boleh ada bangunan misalnya untuk pos penjagaan, misalnya kan, untuk kantor yang terkait dengan pemeliharaan sungai. Tapi bangunan-bangunan lain tidak boleh sebenarnya. Termasuk sebenarnya tempat ibadah sebenarnya dalam fikih itu. Nah, maka dalam kitab-kitab fikih, setiap bangunan yang berada di atas sungai, bahkan di sempadan sungai ya Harimun Nahar, itu harus dibongkar. Jadi tepat saya kira kebijakan Pak Wali dan perjuangan teman-teman dari Mampus ini memang sesuatu yang sangat direkomendasikan oleh agama dalam konsep fikih sungai. Sementara itu Ketua LSM Mampus Anang Rosadi menyatakan sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan, mensiarkan tentang normalisasi sungai kepada seluruh masyarakat maupun kampus dan masjid. Harapannya pencapaian harus lebih cepat karena sangat fundamental bagi kehidupan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas ilmu yang diberikan dan juga kesediaan beliau untuk katakanlah mensiarkan tentang normalisasi sungai ini kepada halayak, baik di kampus ataupun
nantinya kata beliau adalah di masjid-masjid. Nah, harapan kita memang seperti itu gitu. Karena ini pencapaiannya harus lebih cepat. Tidak bisa pencapaian ini lambat karena ini adalah hal-hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan. Tadi sudah banyak beliau sampaikan, saya tidak perlu ulang lagi. Bahkan suatu yang sangat fundamental sampai bicara tentang langgar, tentang masjid di atas sungai yang juga seyogyanya kita pindahkan ke pinggir. Artinya ke tanah di mana sesuatu yang tidak melanggar daripada fatwa Nahdlatul Ulama, daripada agama, daripada undang-undang. Nah, sekarang kita harus bersinergi itu bagaimana memikirkan agar itunya juga nanti bebas di atas sungai gitu. Itu intinya. Anang Rosadi menambahkan, ke depan langkah ini akan terus digelorakan sesuai dengan temanya, kembalikan sungai kami, kembali fitrah menuju berkah, diharapkan segera terwujud. Rijali Apandi, Banjar TV. Beginilah kondisi Sungai Kuripan yang melintasi beberapa RT di Kelurahan Kuripan, Banjarmasin. Banyak bangunan warga yang menjorok ke sungai sehingga sungai kian mengecil. Juga banyaknya sampah di dasar sungai sehingga sungai ini menjadi dangkal. Bahkan saat banjir parah lalu, warga di sini mengalaminya selama 13 hari. Warga berharap ada tindakan nyata dari pemerintah kota, baik mengukur kembali batas sungai hingga pengerukan sehingga fungsinya kembali seperti awal. Karena diakui beberapa puluh tahun silam, Jukung Tiung dapat melintasi sungai ini. Karena sungai di sini kedalamannya sudah surut, banyak sampah, banyak batang bekas sisa wantilan dahulu, batang-batang besar. Jadi dibersihkan kembali sungai-sungai di sini karena kami merasakan sekali kemarin banjir sampai 13 hari kami mengalami banjir. Kemudian lagi bila air pasang sama ada hujan sedikit sudah mulai banjir di sini. Jadi inginnya dikeruk atau di apa, Ibu? Dikeruk dan ini nggak ada siring juga di sini. Siringnya nggak ada, batas wilayah sungai yang nggak ada. Sungai ini luasnya mungkin batang ini aja kalau masuk. Nah, itu Jukung Tiung yang besar itu aja bisa masuk. Sekarang jangankan masuk orang-orang aja yang untuk berenang di sini aja kalau lagi masuk. Jadi kayak apa solusinya ini mungkin dikembalikan kayak asal. Dulu kan rumah-rumah ini kan kededa. Nah, ini sekarang karena mungkin dari pihak pemerintah kededa atau apa, jadi maksudnya ini rumah ini masing-masing menjorok ke sungai. Sementara itu, Kabid Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Hisbul Watoni menyatakan, untuk menciptakan sungai yang ideal, harus ada pengorbanan warga, seandainya ada penertiban dari pemerintah nantinya. Menurutnya, BPN hanya perlu turun tangan jika warga memiliki sertifikat. Namun jika bangunan tersebut berdiri liar, maka cukup Satpol PP untuk menindaknya. BPN mungkin bisa turun apabila nanti warga tersebut memiliki sertifikat. Tapi kalau masyarakat tidak memiliki sertifikat, artinya kan tidak perlu BPN turun. Mungkin cukup dari teman-teman di teman Satpol PP sebagai penegakan perda kan, karena sudah melanggar perda sungai lah, dibilang seperti itu. Tony berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menjaga sungai di masing-masing lingkungannya, agar saat curah hujan tinggi tidak terjadi banjir bandang lagi. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke info lainnya, yaitu mengenai jelang ujian akhir sekolah. Sejumlah sekolah dasar di Kota Banjarmasin mulai menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM. Salah satunya SDN Kuripan 2 Banjarmasin. Sebelum melakukan pembelajaran, puluhan murid kelas 6 ini terlebih dahulu mengikuti serangkaian protokol kesehatan ketat. Untuk proses pembelajaran dimulai pukul 8 dan berakhir pada pukul 11 WITA. Guna menghindari kerumunan, murid hanya boleh istirahat di dalam ruang kelas. Jelang ujian akhir sekolah, sejumlah sekolah dasar di Kota Banjarmasin terhitung Senin 22 Maret mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM. Pantauan Banjar TV sekolah dasar yang melaksanakan pembelajaran tatap muka salah satunya yakni SDN Kuripan 2 Banjarmasin. Sebelum melakukan pembelajaran, puluhan murid kelas 6 ini terlebih dahulu mengikuti serangkaian protokol kesehatan ketat
diantaranya mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan. Pelaksana harian Kepala Sekolah SDN Kuripan 2 Banjarmasin menjelaskan, PTM ini dilakukan menyusul surat edaran pelaksana harian Wali Kota Banjarmasin. Mengingat jumlah murid ada sekitar 90 orang dan sesuai aturan protokol kesehatan, satu ruang kelas hanya diisi 15 orang. Adapun persiapan kami tentunya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Dinas Pendidikan, syarat-syaratnya itu menyiapkan fasilitas kebersihan anak, terutama yang pertama seperti cuci tangan, lalu juga selain itu adalah hand sanitizer. Namun sebelum anak masuk juga kami mengecek suhu tubuh anak, yaitu menyiapkan termogan. Jadi karena kami jumlahnya untuk kelas 6 ini ada 92 anak, maka kami tidak bisa satu kelas itu harus 30 anak lebih. Nah, sesuai edaran juga, maka kami siasati yaitu satu kelasnya paling tidak maksimalnya 15 anak atau 16 anak, sehingga dengan demikian satu kelas 6 itu memerlukan 2 ruangan, sehingga kalau kami terdapat 3 kelas 6A, B, dan C, maka kami perlukan 6 ruangan. Sementara itu, salah satu guru SDN Kuripan 2 Banjarmasin yang juga wali kelas 6 menyatakan, di hari pertama pembelajaran tatap muka, para anak didiknya langsung diberikan materi pelajaran persiapan soal ujian sekolah. Pembelajaran tatap muka di SDN Kuripan 2 ini akan berlangsung lebih kurang 2 pekan jelang dilaksanakannya ujian sekolah. Persiapannya itu dari segi fisik dulu Pak, harus sehat. Yang kedua persiapannya untuk para ujian Pak, misalnya materi-materi apa aja yang akan dikeluarkan nanti. Jadi kami guru-guru kelas 6 berusaha membedah kisi-kisi yang ada Pak. Jadi kisi-kisi yang ada itu kami buat sedemikian rupa agar supaya tersampaikan walaupun dalam keadaan seperti ini. Proses pembelajaran dimulai pukul 8 dan berakhir pada pukul 11 WITA. Guna menghindari kerumunan, murid hanya boleh istirahat di dalam ruang kelas. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih dalam dunia pendidikan, selain tingkat sekolah dasar khususnya kelas 6, pembelajaran tatap muka di Kota Banjarmasin juga dilakukan untuk jenjang sekolah menengah pertama. Salah satunya di SMP Negeri 7 Banjarmasin. Di samping itu pula pemirsa, peserta didik harus sudah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Pasalnya ujian sekolah akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai April mendatang. Penetapan Pancasila sebagai Mulai hari Senin selama 1 pekan ke depan jelang ujian sekolah, SMP Negeri 7 Banjarmasin mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pada simulasi sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, SMP Negeri 7 melaksanakan sesuai aturan protokol kesehatan. Pantauan Banjar TV, ruang kelas hanya diisi antara 15 sampai 16 orang atau 50% dari kapasitas ruangan. Kepala SMP Negeri 7 Banjarmasin menjelaskan, hampir semua siswa kelas 9 mengikuti pembelajaran tatap muka. Kendati demikian, siswa ada yang masih melakukan pembelajaran secara daring. Namun tidak banyak, berdasarkan survei hanya sekitar 13 orang. Di hari pertama pembelajaran tatap muka ini, siswa diminta seluruhnya dapat hadir agar bisa saling kenal karena tidak semua guru kenal dengan siswanya, terutama kelas 9 yang akan mengikuti ujian. Jadi memang ada yang daring Pak ya? Ada yang daring, ada yang beli daring dan kita layani juga daring itu dengan cara daring. Tapi kalau yang ini sudah kesepakatan orang tua berarti Pak, yang turun-turun? Sudah kesepakatan orang tua, yang pasti yang turun berdasarkan kesepakatan orang tua. Tetapi ada juga orang tua yang semula memilih daring, hari ini juga anaknya diturunkan. Dan itu juga kami siapkan tempat. Kemungkinan yang daring kemudian masih ada. Masih ada. Berapa Pak jumlahnya, banyak? Untuk hari ini belum bisa diketahui fix-nya berapa. Kalau kemarin dari data survei hanya 13 orang. 13 data orang survei. Pak ya? Cuma di antara data survei yang 13 hari ini sudah ada yang masuk. Ini baru sesi 1. Sesi kedua besok, siapa tahu dari yang menyatakan daring juga ada yang masuk. Lebih jauh, Kabul menjelaskan untuk kelas 9 yang mengikuti pembelajaran tatap muka ada sekitar 179 orang. Agar tidak menimbulkan kerumunan dan mempermudah melakukan pengawasan, dibagi menjadi 2 tahap. Proses pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMP ini dimulai dari pukul 8 dan berakhir pukul 11 WITA dengan materi pembelajaran fokus
pada kisi-kisi soal ujian sekolah. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, kita masih dalam segmen pendidikan di mana SMPN 29 mendapatkan kunjungan Komisi 4 DPRD Banjarmasin yang ingin melihat proses pembelajaran tatap muka di masa pandemi serta memastikan pelaksanaan prokes ketat sesuai petunjuk Juknis yang ditentukan. Kepala SMPN 29 Banjarmasin apresiasi kunjungan Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin dan berjanji akan melaksanakan masukan dengan menata ulang tempat duduk siswa agar lebih berjarak lagi sesuai SOP yang berlaku. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Zainal Hakim mengapresiasi jajaran pendidikan dengan dilaksanakannya proses pembelajaran tatap muka atau PTM. Selanjutnya Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan berencana memulai PTM di semua tingkatan pendidikan usai pemberlakuan kegiatan masyarakat PPKM. Namun bersamaan dengan rencana PTM tersebut, di Banjarmasin telah diberlakukan PPKM yang sudah diperpanjang PLH Wali Kota hingga 5 April mendatang. Zainal Hakim yang duduk di Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin mempersilahkan sekolah melaksanakan PTM, hanya saja harus memenuhi berbagai ketentuan dan sesuai dengan SOP yang dikeluarkan Satgas COVID-19. Penting adalah juga bisa meyakinkan orang tua untuk bahwa anaknya itu bisa mengikuti PTM di sekolah tanpa ada rasa khawatir. Kepada Dinas Pendidikan bahwa berkenaan dengan SOP-nya itu artinya harus memang betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Sehingga mungkin dengan adanya rentang waktu ini mungkin segala sesuatunya bisa dipersiapkan dengan lebih baik sehingga pada pelaksanaannya nanti mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Zainal menegaskan dengan sistem SOP yang terukur dan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat, setidaknya akan membuat orang tua merasa aman ketika anaknya mengikuti PTM di sekolah. Tak hanya itu, politisi PKB ini pun mengingatkan pihak Disdik dan sekolah untuk tidak memaksakan siswa karena PTM ini seharusnya telah mendapat persetujuan orang tua siswa. Murtasia, Banjar TV. SMP Negeri 29 menjadi bagian lembaga pendidikan milik Pemko Banjarmasin. Dikarenakan berada di kawasan ujung, keberadaan SMP Negeri 29 ini jarang terekspos. Padahal SMP Negeri 29 memiliki fasilitas lingkungan sekolah yang asri, di samping juga memiliki segudang prestasi. Bahkan tahun ini siap melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM yang sudah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak termasuk orang tua siswa. Pelaksanaan PTM SMP Negeri 29 mendapatkan kunjungan Komisi 4 DPRD Banjarmasin yang ingin melihat proses pembelajaran tatap muka di masa pandemi serta memastikan pelaksanaan prokes ketat sesuai petunjuk teknis yang ditentukan. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Komisi 4 DPRD menyampaikan beberapa saran seperti soal tempat duduk siswa agar lebih diberi jarak lagi sesuai SOP yang berlaku. Rata-rata yang kita lihat untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini bisa kita katakan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kita pastikan adalah untuk protokol kesehatannya. Nah, penerapan protokol kesehatan ini selalu kita informasikan dan tanyakan terhadap dengan sekolah yang kita kunjungi. Alhamdulillah yang kita lihat memang untuk pengadaan tempat cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer dan anak-anaknya juga kita lihat sudah memakai masker semua. Kemudian memang untuk pengaturan jarak juga kita lihat dan kebetulan di SMP 29 ini kita melihat memang ada pengaturan jarak yang dari depan ke belakang lah ini masih ada tidak terlalu renggang lah, tidak terlalu jauh dan kita sarankan tadi untuk merubah menggeser lagi. Kalau untuk jarak samping kanan kiri udah memenuhi syarat. Sedangkan soal fasilitas tempat cuci tangan, Komisi 4 DPRD menyampaikan apresiasi karena di setiap lokal kelas sudah tersedia fasilitas tersebut. Murtasia, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah mempertimbangkan untuk mengizinkan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Salah satunya psikis anak terkait tumbuh kembangnya dan mengingatkan untuk penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan bukan cuma untuk tenaga pendidik namun juga peserta didik termasuk para orang tua siswa yang mengantar jemput sekolah. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan dari Senin kemarin. Pelaksanaan PTM oleh beberapa sekolah di Kota Banjarmasin, khususnya bagi kelas 9 dan kelas 6 sekolah dasar, yang sebentar lagi melaksanakan ujian sekolah. Sudah melalui berbagai persyaratan, salah satunya izin dari Dinas Kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Mahli Riyadi, berakhirnya pandemi tidak tahu kapannya. Namun psikis dan tumbuh kembang anak sangat penting, oleh karenanya pihaknya mengizinkan pembelajaran tatap muka dilakukan. Masa pandemi atau COVID, pertanyaannya sampai kapan COVID ini berakhir? Nggak ada yang bisa jawab kan? Kalau membuka sekolah menunggu COVID ini berakhir, itu tidak mungkin. Kita juga perlu mempertimbangkan dari sisi yang lain, misalnya apa? Tumbuh kembang anak, psikologi anak. Anak dikasih orang tuanya handphone Android. Belajar online cuma 3 jam. Sisa jamnya dipakai oleh anak untuk apa? Kalau dia berselancar di dunia maya sementara di luar pengawasan orang tuanya, apa yang terjadi? Dia melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Dia membaca yang tidak sepantasnya dia baca. Itu dampak psikologi pada anak, bukan persoalan 1 tahun, 2 tahun, tapi itu masa depan bangsa sebenarnya. Jadi pertimbangan itulah yang kami mengizinkan Dinas Pendidikan buka sekolah. Prinsip dasarnya apa? Masalah COVID itu sudah bisa kita solusinya sudah ketemu. COVID itu disiplin dengan protokol kesehatan. Tapi kalau masalah anak melihat sesuatu yang dia tidak lihat dan banyak anak yang melihat itu persoalan generasi bangsa 10-20 tahun yang akan datang. Penerapan protokol kesehatan ini sendiri diberlakukan bagi tenaga pendidik, peserta didik, termasuk para orang tua siswa yang mengantar jemput para anaknya. Lisna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, akan kita simak bersama penambahan jam operasional perpustakaan Falnam. Jangan kemana-mana, tetaplah di Banjar TV.